Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam kita akan membawakan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dasar yang akan kita capai yaitu 1.4 meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2.4 bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3.4 menganalisis dan mengevaluasi mana iman kepada qada dan qadar. 4.4 menyajikan kaitan antara beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Indikator pencapaian kompetensinya: 1. Membenarkan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, bertawakal sebagai implementasi beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjelaskan hakikat qada dan qadar. Yang keempat, membaca Quran Surat Ali Imran 145 dengan materi tajwid dan menggunakan metode aplikasi Al-Kalam. Yang ketiga, menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang terkait tentang beriman pada qada dan qadar. Keempat, meneliti secara lebih mendalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait dengan beriman pada qada dan qadar. Kemudian yang selanjutnya, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait lainnya tentang beriman pada qada dan qadar. Menampilkan contoh perilaku berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait sebagai dasar menerapkan nilai-nilai beriman pada qada dan qadar melalui presentasi, demonstrasi, dan simulasi. Dan yang terakhir, mempraktekkan bacaan Quran Surat Ali Imran 145 dengan materi tajwid dan menggunakan metode aplikasi Al-Kalam. Jadi, harapan dalam indikator pencapaian kompetensi ini, setelah mempelajari materi ini, kita bisa memberikan kompetensi capaian apa yang sudah kita rumuskan di atas. Hakikat qada dan qadar. Nah, untuk qada dan qadar itu memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ulama. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan bahwa qada dan qadar itu memiliki pengertian yang berbeda. Pandangan ulama yang pertama itu mendefinisikan bahwa qada dan qadar itu, qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluknya di masa yang akan datang. Sedangkan qada adalah sebagai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Iman kepada qada dan qadar artinya mempercayai dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Pengertian qada dan qadar. Qada itu kalau menurut bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu menurut bahasa artinya ketetapan yang terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sedangkan secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum-hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud ketika tanpa proses, misalnya seperti al-amru, kun fayakun, jadi maka jadi, seperti wujud Nabi Isa tanpa seorang bapaknya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa membangun kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Nah, sekarang prinsip iman kepada qada dan qadar itu ada 4. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang qadim artinya tidak ada berpermulaan dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Artinya qadim ini setiap yang kita lakukan itu Allah sudah mengetahui sebelum perbuatan kita laksanakan. Kemudian iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi iman bahwa semua qadar, semua ketetapan itu sudah dituliskan, artinya sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Perbedaan pendapat tentang qada dan qadar. Ada pendapat Jabariyah, kelompok Jabariyah berpendapat bahwa mereka berpandangan manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pandangan ini cenderung membuat hidup sesudah ditentukan oleh Allah. Jadi kelompok Jabariyah ini, mereka ini berpandangan bahwa segala sesuatu itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga pendapat dari golongan Qadariyah, yang mana golongan Qadariyah ini berpendapat atau berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuan sendiri, serta tidak ada lagi campur tangan Allah di dalamnya. Jadi itu perbedaan antara kedua kelompok ini. Kalau Jabariyah itu semua ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah, sedangkan Qadariyah itu masih ada campur tangan manusia setelah ditetapkan oleh Allah. Dalil nakli dan dalil akli tentang qada dan qadar. Yang pertama adalah dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalil yang pertama tentang qada dan qadar yaitu Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Al-Quran yang kedua, dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Yang selanjutnya dalil yang bersumber dari As-Sunnah yaitu hadis. Adapun penjelasan Rasulullah tentang qada dan qadar Allah yaitu yang pertama tentang hadis riwayat Imam Muslim yang artinya sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah
selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah, sepotong daging selama 40 hari. Kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan roh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal. Yang pertama, rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apa ia celaka atau bahagia. Dari masih hadis riwayat Muslim yang berbunyi, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya Allah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, sehingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya. Kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, sehingga ketika jarak dengan neraka cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, dan ia masuk ke dalam surga. Dalil akli. Dalil yang selanjutnya yaitu dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang diambil dari akal sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian yang di luar kehendak manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan, ukuran, undang-undang, sifat, serta hukum alam atau sunnatullah yang berlaku bagi alam semesta, seperti api memiliki sifat panas, tanah bersifat padat, atau air laut bersifat asin. Orang yang ingin pintar harus belajar, dan orang yang ingin kaya harus berusaha. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama takdir mubram, dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Adapun yang disebut dengan takdir mubram itu adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Jadi takdir mubram ini adalah takdir mutlak yang tidak bisa kita rubah. Contoh seperti makhluk pasti akan mengalami mati. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 itu dijelaskan bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, untuk takdir mu'allaq ini kebalikan dari takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq, takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Jadi setiap hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ra ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi untuk takdir mu'allaq itu masih bisa kita rubah tergantung dengan usaha dan ikhtiar kita. Contoh, bekerja keras bisa berubah orang menjadi miskin menjadi kaya. Rajin belajar bisa merubah orang yang tadinya bodoh menjadi pintar, dan masih banyak contoh yang lainnya. Hubungan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal itu takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan oleh Allah yang sudah tertulis lama di Lauh Mahfuz itu sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Kemudian ikhtiar itu merupakan ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu dengan yang dikehendaki
Antara lain, takdir dan ikhtiar mempunyai hubungan erat dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, takdir akan berubah dengan bentuk ikhtiar dari kita. Tawakal itu diartikan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan terakhir ditetapkan atau di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketiga takdir, ikhtiar, dan tawakal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Takdir itu ketetapan, kemudian ikhtiar itu merupakan usaha kita untuk merubah dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Setelah kita berikhtiar, maka Allah yang akan menentukan. Itulah yang disebut dengan tawakal, dikabulkan atau tidak ikhtiar kita tersebut. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini tentang kode dan kodar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.